Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara umat Islam dengan Syiah. Syiah yang menjadi instrumen Yahudi untuk menguasai Timur Tengah ini telah menebar petaka bermula dari Irak, kemudian Suriah, kembali lagi ke Irak. Kita mengetahui bagaimana petaka Syiah yang begitu kejam telah membuat 8.000 kaum muslimin di tahun 2013 meregang nyawa di Irak. Kekejaman Syiah di Irak. Orang yang bernama Umar, Abu Bakar, Utsman itu dibunuh. Yang namanya Aisyah diperkosa lalu dicincang. Ada yang dibakar hidup-hidup karena namanya Muhammad. Begitu kebencian Syiah Irak kepada kaum muslimin di sana. Hal ini kemudian memicu adanya kelemahan dari kekuasaan penguasa Irak saat itu, Saddam Hussein. Ya, maka saat itu Amerika dengan bantuan Iran berhasil memukul kekuatan Saddam Hussein hingga pada akhirnya Saddam Hussein pun digulingkan. Maka muncullah Arab Spring yang menjadi pencetus meletusnya petaka di tanah Arab. Dan merananya dan fitnah melanda Arab ini sebagaimana hadis Rasulullah juga. Ya, Rasulullah SAW pernah juga kembali diberitakan kalau tadi dari Ummu Fadil, sekarang dari Zainab binti Jahsin. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Istaiqadha Rasulullah SAW min nawmi. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Udah beliau mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhi. Ya, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj semisal ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan umat Islam. Nah, artinya Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita, ya, mereka akan sengsara di bawah pembantaian yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya. Suriah bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Kemudian Afghanistan bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab. Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Maka pastikan negara-negara yang membantai mereka itulah keturunan Ya'juj Ma'juj. Sebelum mereka akan melakukan pembantaian pada umat Islam Arab, sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua akan memicu terjadinya perang dunia ketiga atau Malhamatul Kubra adalah bangkitnya Islam di tanah Arab. Ya, Rasulullah SAW memprediksikan itu sampai Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Bani Rum, ya, Bani Rum itu akan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara Barat. Ya, sehingga para penguasa yang mereka zalim dan anti-Islam dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu. Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti. Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Qutah fiha madinatun yuqalu laha Damasqus aw Damaskus. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat adalah sebuah tempat yang bernama Qutah. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu. Dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Kembali yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Suriah bukan mereka melakukan invasi langsung, tapi Syiah yang mereka manfaatkan. Tadi saya sampaikan, faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah yang akan memicu terjadinya perang dunia adalah kezaliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu, bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, Malhamatul Kubra itu terjadi adalah la taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiradu ahli Syam ila al-Iraq wa hyaru ahli al-Iraq ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana. Dan dia sekaligus akan melempar, akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini
telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, jadi faktor yang pertama tadi adalah meningkatnya konflik Muslim Syiah, bukan Sunni Syiah ya, karena kalau Sunni Syiah berarti Syiah bagian dari Islam. Ingat, Syiah bukan Islam Bapak Ibu, tapi Syiah itu kafir, syirik. Saya yakin yang dimaksudkan Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya dan mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil ya'juj wa ma'juj mislahati, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Pembukaan bagi petaka Ya'juj Ma'juj menimpa Arab dibuka oleh mereka-mereka inilah. Dan untuk mewujudkan ini di wilayah Asia, maka Iran melakukan kerjasama dengan pemimpin tertinggi di negara Asia, salah satu negara terkuat Asia. Inilah langkah-langkah the New World Order. Maka pemicu terjadinya perang dunia ketiga adalah tekanan dari rezim yang zalim kepada kepada rakyat yang mayoritas Muslim, kepada umat Islam. Hal ini memicu munculnya resistensi dari rakyat yang beragama Islam menentang mereka. Di saat itu rakyat sadar kalau virus demokrasi ternyata adalah virus yang membahayakan bagi umat Islam, dan dia telah ditunggangi oleh rezim untuk semena-mena menekan dan membantai rakyatnya sendiri. Ini akan menjadi faktor terakhir yang memicu perang dunia ketiga. Kenapa Suriah dikuasai secara cepat? Yang dikedepankan bisa siapa saja. Isunya bisa terorisme, isunya bisa ada fraksi-fraksi jihad di sana. Tapi sebetulnya intinya Suriah dihancurkan karena mereka yakin Nabi Isa tidak lama lagi akan turun di Aleppo. Ingat Rasulullah bersabda, "Taqarrabaz zamanu linuzuli Isa bin Maryam fiikum." Sungguh telah dekat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayaksirus saliba, beliau akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzira, beliau akan membunuh babi. Wa yadul jizyah, beliau akan menghapuskan pajak. Wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadun. Harta akan melimpah ruas sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Wa yanzilu alal manaratil bayda, beliau akan turun di masjid bermenara putih. Di mana itu? Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Di manakah Damaskus Timur? Aleppo. Jadi satu-satunya alasan yang logis bagi saya, kenapa Aleppo dibantai begitu saja? Karena mereka yakin kalau Nabi Isa waktu turunnya segera tiba untuk turun di Aleppo. Saat itu umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Mereka cari kemana nih larinya Imam Mahdi? Oh, ternyata Imam Mahdi larinya ke Qatar. Kenapa harus Qatar? Satu, Qatar dari dulu terkenal sebagai negara yang rajin memberikan bantuan kepada negara-negara yang terzolimi. Hamas, Afghanistan, Al-Qaeda, perjuangan Al-Qaeda di Somalia itu tidak terlepas dari kontribusi Qatar dalam memberikan bantuan dana. Qatar juga memberikan pintu terbuka lebar, membuka pintu lebar-lebar bagi para pejuang yang mereka tertekan di negaranya untuk tinggal dengan aman di Qatar. Pejuang-pejuang Ikhwanul Muslimin, pejuang-pejuang Mujahidin Hamas, Izzuddin Al-Qassam, tidak sedikit mereka yang tinggal di Qatar. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau justru membuka kantornya Al-Quds Institution itu di Qatar. Bahkan kita, Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalau Imam Mahdi keturunan dari Hasan ini, klannya tinggal di Qatar. Raja Qatar sebetulnya adalah keturunan Bani Tamim. Dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa Imam Mahdi Rasul sebutkan sebagai pemuda dari Bani Tamim. Klan Tamim yang terkuat ada di Qatar. Jadi isu Qatar diserang sebetulnya bukan hanya karena membantu mujahidin, bukan. Tetapi mereka yakin Imam Mahdi ini dari keturunan Bani Tamim, klan Bani Tamim terkuat ada di Qatar. Samemeh Imam Mahdi hijrah ke Madinah, yuk orang habisnya saja di kampung halamannya. Di mana? Qatar. Jadi ini petunjuk bagi kita kalau Imam Mahdi telah ada dan mereka tahu lebih dulu ketimbang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka berikutnya, tidak menutup kemungkinan Qatar ini akan diserang dan ini akan memicu terjadinya perang Arab. Rasulullah menyebutkan Arab saat itu akan bersekutu dengan Bani Rum untuk memerangi musuh di belakang kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, kalian hai kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi akan memerangi semenanjung Arabia dan kalian akan menang. Hari ini terbuka lebar, konflik Qatar akan memicu terjadinya perang dengan semenanjung Arabia dan umat Islam akan menang. Artinya Imam Mahdi tidak lama lagi akan muncul. Allah membukakan di semenanjung Arabia untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia, maka kalian akan menang. Allah membukakan Persia untuk kalian.
Kemudian kalian akan memenangi Bani Rom, dan Bani Rom akan kalah. Allah memberikan kemenangan atas kalian. Kemudian kalian akan berperang bersama Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal tidak akan keluar melainkan apabila Suriah sudah hancur luar biasa. Hari ini Suriah sudah hancur atau masih utuh? Sudah hancur. Berarti ini petanda bahwa Dajjal akan segera muncul di zaman kita. Kapan itu muncul, Bapak Ibu sekalian? Ciri kalau Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita apabila kita mendengar satu, Madinah gempa 3 kali. Sudah mendengar belum Madinah gempa 3 kali? Belum. Yang kedua, ciri kalau Dajjal ada di tengah-tengah kita, Raja Suriah akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Maka Allah tenggelamkan mereka antara Mekah dan Madinah. Jika kita mendengar nanti ada pasukan yang dikirim dari Suriah, ditenggelamkan Allah di Baido antara Mekah dan Madinah, itu pertanda kalau Imam Mahdi telah ada dan Dajjal ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Mekah. Ada kemungkinan Imam Mahdi ini dia mengungsi dari Qatar ke Madinah. Sekarang Qatar bergejolak. Ada kemungkinan dia pindah ke Madinah kan? Imam Mahdi tadi. Bapak Ibu sekalian, tidak betul-betul. Ini sekarang luar biasa. Inilah titik-titik terciptanya perang dunia ketiga. Bapak Ibu sekalian, dan hal lain yang akan memicu terjadinya perang dunia ketiga adalah bangkitnya kekuatan Islam dari negara yang berbenderakan merah dan putih. Kekuatan merah putih ini akan menjadi kekuatan perang dunia. Jangan salah, tidak akan sedikit nanti mereka yang datang ke Indonesia apabila Indonesia chaos. Beberapa mujahidin Timur Tengah berkata kepada saya, mereka mengatakan, "Ayuhal ikhwati muslimin al-Indonesia, in tahdusul mahlaka fi biladikum fantaziru hudurana." Hai Muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, tunggulah kehadiran kami mujahidin seluruh dunia. Itu tidak lama lagi akan terjadi. Aksi kita berikutnya akan lebih dahsyat, maka persiapkan nama-nama kita untuk aksi bela Islam berikutnya, karena ini pasti episodenya akan lebih seru lagi. Betulkah demikian? Kita tunggu apa yang Allah kehendaki. Selamat datang di Indonesia akhir zaman, dan selamat datang di perang dunia ketiga.